Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya materi terkait dengan kewirausahaan Islami. Tentunya sesuai dengan di RPS ya, Rancangan Pembelajaran Semester. Pada pertemuan kali ini yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan etika bisnis farmasi Muslim. Jadi memang karena ada Islaminya, kewirausahaan Islami, sehingga saya akan membahas terkait dengan etika bisnis farmasi Muslim. Nah, lulusan atau output ya yang di farmasi atau sebagai apoteker itu yang pertama adalah pebisnis ya. Memang ya seperti yang dijelaskan pada penjelasan saya di YouTube-nya Admisi Unima antara bisnis ataupun klinis ya. Nah, saya kupas lagi terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah makhluk sosial. Jadi selain bisnis ya memang ya identik dengan profit seperti itu. Namun kita harus juga memperhatikan terkait dengan kode etik kita ya. Salah satunya adalah makhluk sosial. Kemudian yang ketiga sebagai apoteker itu kita dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya ya itu menjadi kebutuhan primer masyarakatnya terkait dengan medis atau maupun terkait dengan pengobatan ataupun obat, sehingga ya tidak hanya sebagai penjual obat namun dia sebagai caregiver juga, jadi memberikan ini ya kepedulian masyarakat seperti itu. Nah, pebisnis, apakah halal seperti itu? Nah, ini yang menarik sekali, apakah bisnis di farmasi itu halal? Nah, itu bisa ditinjau dari beberapa aspek ya teman-teman. Nah, terkait dengan halal itu, misalkan kita berbicara dalam aspek produk ya ataupun hasilnya. Nah, di sini ada ditinjau dari zatnya dan kemudian ada di caranya. Nah, bahwa kita ketahui ya, terlepas di farmasi juga, bahwa sekarang ini kebijakan-kebijakan baru terkait dengan produk ataupun baik kosmetik, makanan dan sebagainya, itu kita dituntut untuk bersertifikat halal. Nah, baik dari segi prosesnya, kemudian dari segi produk akhirnya, dan dari caranya itu pun kita dituntut untuk halal gitu. Nah, dari zatnya, zatnya ini kita ketahui halal sebuah produk itu pastinya terlepas dari zat-zat yang dilarang atau yang diharamkan. Contohnya yang berbau dengan unsur babi, kemudian anjing, nah seperti itu. Itu ditinjau dari zatnya ya teman-teman. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, kemudian caranya. Nah, caranya ini juga sangat penting. Nah, apakah misalkan gini, zat itu misalkan untuk itu ya, gelatin babi, biasanya kan gelatin babi sangat luar biasa, memang khasiatnya luar biasa, namun ditinjau dari kehalalannya itu dipertanyakan, apakah halal atau tidak. Kemudian terkait dari caranya, bagaimana cara produksinya seperti itu. Kemudian apakah caranya ya, produksinya itu terpapar oleh zat ataupun alatnya itu sempat terpapar oleh zat yang dinyatakan haram, itu menjadikan produk hasil akhirnya itu adalah halal, atau prosesnya dari prosesnya haram, kemudian di produk akhirnya menjadi haram seperti itu. Nah, itu sangat-sangat kritis ya di sini parameternya. Nah, kemudian memang ada beberapa ayat yang di sini yang menyebutkan bahwa yang bunyinya seperti ini: Ana abdillahi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala talabul halali faridatun ba'dal faridah. Di sini artinya yaitu mencari rezeki ya, yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban. Jadi bahwa bekerja itu sebenarnya menjadi kewajiban kita sebagai, misalkan sebagai lelaki ya, laki-laki, kewajiban kita. Namun mencari rezeki yang halal itu juga merupakan kewajiban kita seperti itu. Kemudian ada petikan riwayat yang kedua, bahwa mencari rezeki yang halal adalah jihad. Nah, jadi jihad itu tidak identik dengan ini ya teman-teman, kita harus perang dan sebagainya, itu tidak. Mencari rezeki yang halal itu termasuk dalam jihad seperti itu.
Itu hadis riwayat dari Imam Qudai. Nah, itu perlu diperhatikan teman-teman, ini sangat penting. Selain farmasi sebagai tadi caregiver, kemudian sebagai pebisnis dan sebagainya, nah itu kita harus memperhatikan ini juga. Nah, kemudian petikan ayat yang kedua ya teman, yang artinya adalah maka sesungguhnya rezeki itu memiliki 20 pintu. Nah, 19 pintu milik pedagang dan 1 pintu milik pengrajin. Nah, orang yang berkarya dengan tangannya, itu pengrajin ya, maksudnya orang yang berkarya dengan tangannya. Nah, dari ayat ini kan memang sangat ini ya, sangat filosofis banget. Itu mengarahkan kita bahwa ya kita itu bukan dituntut ya, dianjurkan ya. Walaupun memang banyak pekerjaan yang lainnya yang tidak salah juga dan itu halal itu. Nah, namun di sini sudah jelas 19 pintu milik pedagang. Nah, berarti dalam asumsi ini adalah sebagai pengusaha seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ini ada ayat juga yang artinya adalah bisnismen muslim yang jujur lagi terpercaya bersama para syuhada pada hari kiamat. Nah, ketika seorang pebisnis ya di sini yang muslim kemudian jujur itu dalam artian ya tidak menipu. Misalkan seperti ini teman-teman. Ada barang yang seperti saya jelaskan ya, ada barang dengan harga jual, kita menjual dengan harga 5.000. Nah, kemudian memang si pembeli itu menawar dengan harga misalkan 4.500, nah, seperti itu. Nah, padahal harga beli kita itu 4.000, nah, seperti itu. Namun kita menyampaikan ke pembeli itu harga pembelian kita itu sudah 4.800 gitu loh. Maksud tak jual 4.500 seperti itu. Nah, itu termasuk yang dikatakan tidak jujur atau bohong itu di situ. Nah, sebaiknya disampaikan saja ya harga saya segitu, kalau mau ya monggo, kalau tidak ya sudah nggak masalah, seperti itu ya, itu lebih aman. Hukum dari jual belinya atau akad jual belinya itu sudah sah. Nah, di situ makanya perlu perlu dipertimbangkan di situ juga terkait dengan tadi bisnismen muslim yang jujur. Nah, di situ itu perlu dipertimbangkan. Nah, ini sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak berkhianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak menguji-uji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, dan jika memiliki piutang tidak mempersulit. Nah, ini juga sahih ya, hadis riwayat Baihaqi dan diriwayatkan oleh Asy-Syabahani. Itu perlu dicamkan oleh teman-teman sekalian ketika nanti terjun di dunia bisnis. Karena output dari apotek itu ya salah satunya adalah pebisnis tadi. Kemudian tapi ingat, surat At-Taubah ayat 24 itu berarti yang artinya adalah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai ada lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Nah, kita memang dianjurkan untuk berniaga atau berdagang di situ, katakanlah bisnis lah. Namun, kita harus ingat juga bahwa kita itu hidup di dunia itu harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minanas. Nah, mungkin kesesama hablum minanas juga memang tidak kalah penting. Allah malah tidak menganjurkan ketika hablum minallah tapi hablum minanasnya itu tidak diperhatikan. Jadi harus seimbang secara horizontal dan vertikal seperti itu. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, tapi ingat ya teman-teman, jangan terlanjur atau terlena ya oleh duniawi seperti itu. Nah, karena banyak ayat yang menyebutkan bahwa dunia itu ya hanya
sesaat atau sementara seperti itu. Namun kita harus ingat atau berikhtiar juga pada ini untuk kebutuhan di akhirat seperti itu. Itu jangan lupa teman-teman. Kemudian ya nih, target dalam bisnis dalam Islam itu yang pertama adalah tercapai kecukupan materi bagi kebutuhan yang lazim atau fitri ya, suci ya seperti itu, di mana setiap orang cukup sandang, pangan, dan papan berikut perabotnya. Nah ini adalah kebutuhan pokok yang yang memang harus dipenuhi ya, paling tidak seperti itu. Nah ini ketika ini sudah terpenuhi, nah itu sebenarnya sudah ini ya, target dalam bisnis dalam Islam itu sudah cukup seperti itu, tidak perlu berlebihan juga. Kemudian begitu juga khotim yang membantunya dan tersedianya kendaraan atau dana transport yang mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Jadi kita harus menjamin juga kendaraan untuk pegawainya, kemudian dana transportasinya itu loh. Misalkan nggak ada kendaraan ya ada tunjangan transport seperti itu. Nah itu perlu dipertimbangkan juga. Nah, kemudian yang kedua, tersedianya dana yang cukup untuk menopang pelaksanaan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan dimensi maliyah seperti ibadah haji dan zakat. Nah, ketika kita bisnis juga tidak boleh melupakan hal ini teman-teman. Zakat itu kan wajib, ya. Nah, namun ketika kita mampu, yaitu kita harus punya orientasi juga untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu. Misalkan kita sudah mampu lah untuk pembayaran untuk berangkat lah untuk ibadah haji, ya jangan ditunda-tunda. Nah ini memang anjuran Allah gitu. Kalau kita mampu ya itu menjadi hukumnya wajib. Nah, itu perlu diperhatikan juga teman-teman. Kemudian yang ketiga, tersedianya dana yang cukup untuk ikut berperan aktif dalam mengatasi masalah sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat, baik dalam pengadaan sarana-sarana fisik yang dibutuhkan maupun bantuan langsung terhadap anggota masyarakat yang hidup pada dan di bawah garis kemiskinan. Nah, di sini secara umum atau secara singkat ya kita garis bawahi adalah sedekah teman-teman. Jadi memang kita punya kewajibannya 2,5% dari pendapatan kita itu memang wajib untuk disedekahkan untuk kaum-kaum yang memang membutuhkan. Ya. Katakanlah di sini adalah tadi ya di bawah garis kemiskinan seperti itu. Nah itu kita harus berperan aktif di situ, atau itu memang menjadi kewajiban kita memang. Nah, apalagi ini apoteker ya, itu kan identik dengan medis atau pengobatan. Misalkan memang ada pengabdian itu memang ya walaupun itu menjadi syarat SKP ya teman-teman, pengabdian itu ada SKP-nya untuk perpanjangan serkom seperti itu. Namun ya kita niatkan tidak hanya untuk memenuhi SKP saja. Jadi ya kita menyisihkan berapa rezeki kita untuk kita gunakan sebagai sarana untuk sedekah seperti itu. Nah ini etika dalam bisnis ya. Jadi memadukan antara pendekatan tasyri' ya atau yuridis ya, yang menggariskan sesuatu yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan dengan pendekatan taujih atau moral yang mengarahkan kepada apa yang lebih baik untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Nah, ini memang sangat menjadi garis besar yang harus kita lekatkan di hati kita ya teman-teman, biar memang jalan kita itu ya insya Allah berkah seperti itu. Nah kemudian kedua pendekatan ini berjalan secara seiring ya, simultan, jadi saling melengkapi gitu, di atas landasan komitmen dengan ketentuan syariatnya dan membina keluhuran rohani serta meningkatkan ketakwaan. Nah ini bekerja dengan segala kesungguhan di al-mujahadah. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu berkata, jadi apabila kamu di sore hari, jangan sekali-kali menunggu pagi hari, dan apabila kamu di pagi hari, janganlah menunggu sore hari. Jadi gini, ketika kita bekerja, ya sudah kita lakukan optimal itu pada saat itu juga. Jadi misalkan datang sesuai dengan ini ya, jam kerja misalkan seperti itu. Atau misalkan kita bisnis ya, misalkan kita di pagi hari buka niaga kita misalkan. Nah, ojo kesusu, maksudnya tidak mengharap atau melihat
jam terus, udah jam segini, udah jam segini, tidak. Kita harus sungguh kita optimalkan pada saat itu juga. Nah, misalkan seperti orang Jepang gitu loh, bahwa ada pedoman dia, time is money, jadi waktu itu adalah uang, yaitu ada sebenarnya secara tersirat itu ada benarnya juga, namun ya tidak, kita harus punya batasan seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus punya batasan antara hablum minallah dan hablum minannas. Nah, tapi makna tersirat di perkataan kata-kata tersebut itu bagus juga ketika kita ambil dalam syariat Islam, misalkan bahwa ya waktu itu harus kita optimalkan. Namun ya kita batasi juga dengan kita sebagai umat muslim. Jadi kita optimal, namun harus seimbang seperti itu antara hablum minallah dan hablum minannas. Nah, kemudian ini untuk yang kedua, yaitu menghasilkan yang terbaik. Nah, karena gini ya, Allah itu mencintai hambanya yang bekerja secara optimal untuk hasil yang maksimal. Nah, gitu. Jadi seperti potongan ayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Faqala innal abda idza amila amala ahabballahu ayyutkila. Nah, itu jadi sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang melakukan pekerjaannya dengan yang terbaik atau itqan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bersaing dalam mutu atau fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu. Jadi bersaing dalam kualitas, kemudian produktivitas, manajemen sumber daya manusia maupun hubungan insani dan human relation. Nah, itu perlu kita seimbangkan atau kita terapkan. Jadi tidak saling memojokkan atau saling memboikot, kemudian saling membantu dan memberi peluang. Apalagi gini ya, kita tuh punya asosiasi ya, misalnya Ikatan Apoteker Indonesia misalkan. Itu kan mempunyai cabang, misalkan cabang Kabupaten Magelang, Kota Magelang seperti itu. Nah, di sini kan pastinya ada hubungan saling keterkaitan ketika kita membutuhkan. Contohnya ketika kondisi seperti ini, misalkan kita baru pandemik seperti itu, COVID-19 misalkan. Nah, pastinya di sekitar apotek, misalkan ini usah dalam konteks apotek ataupun klinik ya, ataupun rumah sakit tipe D katakanlah. Nah, pasti banyak yang membutuhkan terkait dengan entah dalam bentuk jasa ataupun barang, itu pasti membutuhkan. Nah, ketika memang ada teman kita memang yang membutuhkan bantuan ketika tidak terdapat barang atau tidak ready ya, misalkan butuh oksigen, butuh vitamin dan sebagainya. Nah, kita sebagai teman sejawat harus peduli terhadap hal itu. Jangan malah menimbun gitu loh, kemudian menjual dengan harga yang luar biasa, fantastis seperti itu. Itu dilarang sekali, jangan seperti itu. Kita kan sudah ucap janji ya, atau sumpah apoteker. Nah, di situ sebagai kode etik kita itu harus benar-benar kita pegang, kita amalkan seperti itu. Kemudian harga yang realistis sesuai dengan pasar, seperti itu. Gini teman-teman, harga yang realistis sesuai dengan pasar. Nah, di sini sangat betul sekali. Jadi soalnya dampak negatifnya ketika kita tidak sesuai dengan pasar, katakanlah lebih mahal luar biasa seperti itu. Nah, itu kerugian juga buat kita kan, pasti kita tidak laku gitu. Usaha kita tidak akan berjalan gitu. Tidak ada mobilitas barang di situ. Nah, oleh karena itu kita harus realistis dan sesuai dengan pasar. Namun ketika kita punya harga ambilan yang luar biasa murahnya gitu, kemudian kita jual dengan harga pasar dan kita punya keuntungan yang besar, itu tidak ada masalah, sah-sah saja. Hukum akadnya sah ketika pembeli dan penjual sama-sama menerima gitu dengan harga tersebut, karena apalagi sesuai dengan pasar seperti itu. Nah, gitu. Kemudian tidak ada monopoli. Nah, monopoli itu bisa tadi ya teman-teman, penimbunan barang, kemudian adjustment kanal sana sini gitu. Itu dilarang dalam etika bisnis seperti itu. Nah, ini teman.
Jadi barang siapa menjual dua harga, ya, dalam arti penjualan di dalam satu penjualan, maka baginya harga yang paling sedikit, atau kalau tidak mau maka harga yang lebih tinggi adalah riba. Wah, ini kalau berkaitan dengan riba ini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, karena ya ketika kita berniaga atau berusaha, usaha itu ya tipis antara hukum terkait dengan hukum riba ini. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Nanti mungkin ada yang lebih kompeten dari ini ya, ulama ataupun pakar agama yang memang bisa menjelaskan hal ini lebih lanjut seperti itu. Kemudian di sini berlaku kaidah fikih, ya, la dzarara wa la dirara. Jadi tidak boleh merugikan dan tidak boleh membalas yang menimbulkan kerugian baru gitu. Jadi tidak boleh merugikan orang lain, dan misalkan kita rugi, nah kita tidak boleh menimbulkan kerugian yang baru gitu loh. Nah, nanti pasti ruginya akan berlipat-lipat ganda seperti itu, baik rugi di duniawi maupun nanti ketika di akhirat dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, yang keempat, etika bisnis itu adalah bermurah hati, ya, musamaha. Jadi Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah mengasihi orang yang bermurah hati ketika menjual, membeli, dan ketika membayar dan menagih. Nah, jadi ketika kita jual beli, ya sebaiknya kita memang harus bermurah hati. Selain murah hati, kita harus katakanlah kalau orang sekarang itu good looking gitu. Jadi orang itu melihat kita dengan pelayanan kita itu senang seperti itu. Baik ketika kita menjual ataupun kita membeli, ketika apapun kita membayar ataupun menagih hutang seperti itu. Nah, itu harus kita terapkan. Pasti nanti banyak dampak positif yang ada di situ. Misal karena gini, contohnya ya di kita aspek farmasi, ya, misalkan di pelayanan, di komunitas lah, berarti di apotek. Nah, value yang dipetik oleh pasien itu adalah first impression. Jadi misalkan pasien itu datang ke apotek, kemudian pelayanan kita misalkan kok teko-teko dia bersengut, nah itu. Nah, otomatis nanti selain kesempatan, pasien tidak akan mau datang kembali gitu. Secara psikologi itu mereka sudah katakanlah ya, kalau orang sekarang ilfil lah kayak gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga, teman-teman. Nah, kemudian samahah, ya, untuk bermurah hati bukan berarti boleh bersikap kurang berhati-hati atau kurang teliti dalam usaha dan perhitungan. Nah, bermurah hati itu bukan berarti ini ya, secara administrasi itu tidak bukan harus yang melanggar karena harus bermurah hati dengan orang. Kita harus tetap berhati-hati terkait dengan pendataan, administrasi seperti itu. Itu harus tetap hati-hati karena akan menjaga keberlangsungan usaha kita seperti itu. Kemudian ia lebih bermakna sebagai sikap yang mendukung hubungan kemitraan dengan para relasi. Jadi menjalin hubungan yang baik dengan relasi. Nah, jadi menerapkan service excellence seperti itu. Nah, kemudian seperti cara menghindari cara atau bahasa hubungan yang kaku dan tidak beranjak dari konteks hak dan kewajiban semata. Nah, kemudian yang kelima, teman-teman, yaitu memakai cara yang legal atau masyru' untuk menghasilkan yang halal. Nah, misalkan ya, ini dalam Quran surat ya juz 2 ayat 275 ya. Yang surat kedua ayat 275 yang berarti orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran ketekanan, penyakit gila. Jadi memang ya hal ini harus kita hindari. Walaupun hukum itu ya saya sendiri masih ingin mempelajari hal ini, memperdalam hal ini. Mana yang tergolong dalam riba, mana yang tidak, seperti itu. Karena memang tipis. Jadi saya sendiri menurut saya masih abu-abu gitu loh. Belum clear antara ini yang batasan tidak riba ataupun riba. Makanya saya masih memperdalam hal ini. Nah, nanti mungkin ini menjadi sesi diskusi menarik buat kita ya, teman-teman. Terkait dengan riba ini boleh menyampaikan pendapatnya dan sebagainya. Nanti akan saya bikinkan room untuk kuis terkait dengan opini kalian terkait dengan riba, baik parameternya, batasannya dan sebagainya. Nah, nanti bisa saya buka di room
diskusi ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini ada beberapa petikan ayat ya Quran yang berarti misalkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, dalam arti garis besarnya adalah ya hukum akad jual beli. Ketika hukum akad jual beli sah, ya udah nggak usah khawatir lagi gitu loh. Berarti kita nggak memakan harta orang lain ataupun orang lain memakan harta kita gitu. Ketika kita sama-sama rela, sama-sama ya sudah menerima gitu loh, itu berarti ya kita udah sah. Ayat ini berarti sudah clear gitu loh. Kita sudah clear melewati ayat ini seperti itu. Nah, kemudian yang keenam di etika bisnis itu adalah tidak merugikan orang lain. Jadi tidak diperbolehkan memproduksi dan menjual minuman keras atau narkoba dan barang yang memberikan dampak negatif. Nah, ya katakanlah walaupun kita memang ya diberi kompetensi ya untuk meracik, memformulasi baik kosmetik, makanan, minuman, kemudian obat seperti itu. Nah, kita harus menjaga kode etik kita gitu, terkait dengan tidak diperbolehkan produksi dan menjual minuman keras atau narkoba tadi. Nah, walaupun misalkan teman-teman inilah punya hak lebih sebagai apoteker, order obat narkotik seperti itu sangat-sangat leluasa. Yang penting punya SIP. Pastinya kalau praktek di apotek yang jenengan pasti punya SIP lah, seperti itu, atau SIPA ya kalau di apoteker. Nah, itu bisa untuk order obat narkotik dengan SP khusus seperti itu. Nah, namun pertanggungjawabannya baik secara di duniawi ataupun di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan di sini, teman. Misalkan di dunia saja lah, misalkan kita selisih setengah tablet aja, itu menjadi temuan yang luar biasa dan pasti ada hukum yang akan kita terima gitu dari hal tersebut. Kemudian tidak memanipulasi harga yang beredar saat itu. Nah, seperti yang sering saya jelaskan tadi ya, memanipulasi harga, misalkan ya kita menyampaikan dengan harga ambilan kita sudah tinggi lebih dari itu dan sebagainya, itu kan sudah termasuk dalam tidak jujur, berbohong. Nah, itu yang kita hindarilah hal tersebut. Nah, kita sampaikan saja ya harga saya seperti itu gitu. Mau ya udah ambil, kalau enggak ya wes nggak usah gitu. Itu lebih, justru itu malah lebih jelas akadnya gitu, tidak ada kebohongan di situ. Kemudian, nah, yang ketujuh itu adalah tidak memonopoli sesuatu yang diperlukan orang lain. Misalkan sekarang ini ya, apalagi medis ya, sekarang ini banyak butuh vitamin, kemudian untuk ngecek saturasi ada oximeter, kemudian ada masker untuk perlindungan kita. Nah, itu kan sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau orang lain gitu. Kita tidak boleh memonopoli, misalkan menimbun sebanyak-banyaknya kemudian mengedarkan dengan harga yang fantastis tadi, itu sangat-sangat dilarang di sini. Nah, seperti hadis riwayat Ahmad ya di sini. Barang siapa yang memonopoli bahan makanan selama 40 hari, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas darinya. Nah, ini luar biasa sekali. Hukum tidak hanya di duniawi gitu. Nah, Allah pun akan melepas diri kita gitu. Dan Allah akan berlepas dari kita sendiri gitu, ketika kita memonopoli saya minimal 40 hari ini gitu. Ini hadis riwayat sahih ya. Kemudian, nah ini untuk hadis yang berikutnya. Jadi sejelek-jelek manusia ialah orang yang suka menimbun. Jika dia mendengar harga murah, merasa kecewa, dan jika mendengar harga naik, merasa gembira. Wah, ini luar biasa ini. Nah, ini perlu ya tadi ya, memang perlu kita dibatasi dengan hal-hal yang mengarahkan kita bahwa ya kita itu tidak selamanya memikirkan hanya duniawi saja gitu. Tapi harus kita memikirkan juga di akhirat kelak seperti itu. Nah,
Yang kedelapan yaitu paham dan jujur. Nah, ketika berusaha bisnis seperti itu, ya kita harus paham dulu dengan dunia kita gitu. Kita mengawali usaha itu hanya ikut-ikut orang lain misalkan, ya ikut-ikut orang lain itu nggak masalah, namun pondasinya kita harus pegang terlebih dahulu. Ketika kita tidak paham, yang pertama untuk diri kita sendiri ya kita akan bangkrut atau rugi gitu. Nah, begitupun juga untuk orang lain gitu. Memang ketika kita usaha tidak di kompetensi kita ya, untuk mungkin akan merugikan orang lain juga seperti itu. Kemudian dan jujur, ini seperti yang kalimat-kalimat yang saya ulang tadi. Nah, jujur ini menjadi kalimatnya mungkin menurut kalian adalah formatif ya, tapi ini sangat penting sekali untuk landasan kita ketika kita berjalan di dunia bisnis seperti itu. Nah, ini adalah simpulannya teman-teman. Jadi hal-hal terlarang atau larangan dalam jual beli itu yang pertama, membeli barang di atas harga pasaran. Kemudian membeli barang yang sudah dibeli atau dipesan orang lain. Jadi waton serobot itu juga nggak boleh. Kecuali ada kesepakatan dari pembeli yang lain itu sendiri, apakah akan diambil atau tidak. Kemudian menjual atau membeli barang dengan cara mengecoh atau menipu atau bohong ya, intinya tidak jujur lah kayak gitu. Kemudian menimbun barang yang dijual agar harga naik karena dibutuhkan masyarakat. Kemudian menghambat orang lain mengetahui harga pasar agar membeli barangnya. Sekarang kan ini ya sudah masyarakat sudah pintar karena sudah ada e-katalog. Kemudian ada beberapa aplikasi dari apotek waralaba katakanlah gitu seperti itu. Yang biasanya sering untuk benchmarking untuk apotek konvensional seperti itu. Kemudian menyakiti penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dan menyembunyikan cacat barang kepada pembeli. Nah, ini yang ini tolong sangat-sangat dihindari ya. Misalkan kita bergerak di bisnis khususnya kita kan di farmasi misalnya, ini sangat-sangat jangan sampai menyembunyikan cacat barang kepada pembeli. Nanti dampaknya itu tidak hanya kerugian secara finansial gitu, namun menyangkut dengan nyawa ya, karena kita kita ya di bidang tersebut ya, dan dikonsumsi secara langsung oleh si pasien seperti itu. Kemudian menjual barang dengan cara kredit dengan imbalan bunga yang ditetapkan. Yang kesembilan yaitu menjual atau membeli barang haram. Nah, ini pastinya jangan sampai seperti itu. Kemudian jual beli tujuan buruk seperti itu untuk merusak ketentraman umum, menyempitkan gerakan pasar, mencelakai para pesaing dan lain-lain. Nah, teman-teman, ini adalah materi yang pertama yang saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa akses, kemudian kita buka sesi diskusi ya nanti di komentar, nanti bisa kita aktif chatting di situ. Nah, itu menjadi salah satu parameter penilaian keaktifan kalian pada pertemuan kali ini. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.